dan GKT Nasaret. Perkenalkan, nama Lause Ayu dari GKT Bumper. Tadi kalian udah memuji Tuhan ya bersama Lause Yoel dan Lause Herman. Mereka bangga sekali terhadap Indonesia. Hari ini juga Lause mau cerita. Lause juga bangga terhadap Indonesia. Nih, Lause pakai baju batik, baju khasnya Indonesia yang sudah terkenal sampai ke luar negeri. Kalau orang luar negeri ya datang ke sini, turis-turis itu pasti carinya baju batik karena dia tahu baju batik itu khas bajunya Indonesia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan ketika kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami sehingga kami mengetahui apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Lause mau cerita tentang kucingnya Lause. Dulu Lause Ayu punya banyak sekali kucing. Awalnya tuh Lause Ayu gak punya satupun kucing. Tetapi karena ada satu kucing ke rumah Lause kasih makan, papa mamanya Lause kasih makan. Ternyata dia ajak teman-temannya yang lain. Jadi banyak sampai ada yang melahirkan di situ. Jadi tambah banyak deh kucing-kucingnya Lause. Terus mama Lause pikir, aduh ini kucing udah kebanyakan. Ya udah deh, kita taruh di pasar aja. Yang sudah besar-besar bisa cari makan sendiri di pasar. Akhirnya kita memutuskan untuk membawa beberapa kucing taruh di pasar adik-adik. Tahu nggak adik-adik, setelah beberapa hari kemudian kucing itu muncul di depan rumahnya Lause. Lause sampai heran, loh kok dia bisa tahu ya pulang ke rumahnya Lause? Dia bisa tahu pulang ke rumahnya sendiri. Wah adik-adik, apalagi kita ya adik-adik. Kita kalau misalnya udah pergi seminggu, 2 minggu jalan-jalan, kita juga kangen sama rumah kita. Kita lebih memilih untuk pengen pulang deh, pengen istirahat di rumah, kangen sama rumah, sama bantal, sama guling, sama tempat tidur, enak di rumah. Ya, kita bisa kepikiran seperti itu. Hari ini Lause mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang mengalami pembuangan lama sekali. Dia juga kangen sama tanah airnya. Siapakah dia? Yuk kita buka Alkitab di dalam Daniel pasal 9 ayat 12 sampai 19. Daniel pasal 9 ayat 12 sampai 19. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan, Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka-Mu dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh karena itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami kepadamu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri,
Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Adik-adik tahu siapa yang Lause maksud tadi? Ya, dia adalah Daniel. Sekalipun kerajaan daerah Daniel berganti, tetapi Daniel tetap sebagai pejabat pemerintahan. Waktu itu mereka dijajah oleh Babel, kemudian Babel dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Sehingga sekarang Daniel dipimpin oleh kerajaan Media Persia. Tetapi Daniel tetap sebagai pejabat pemerintahan di daerah itu. Karena apa? Daniel adalah orang yang berhikmat. Dari teks yang tadi kita baca, Daniel itu kan berdoa untuk daerahnya, untuk kota Yerusalem. Kenapa sih dia masih berdoa buat daerah Yerusalem? Bukan sekarang dia udah enak tinggal di kerajaan sebagai pejabat pemerintahan, hidupnya enak, nyaman. Kalau dia kembali ke Yerusalem, daerahnya itu seperti puing-puing, tidak bisa ditinggali, tidak aman. Kenapa ya dia masih berdoa buat daerahnya? Tetapi karena Daniel cinta kepada bangsanya, kepada kotanya, kepada tempat asalnya, tanah airnya, sekalipun kotanya sudah hancur, tetapi Daniel tetap mendoakan bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Daniel memohon Tuhan untuk mengampuni dosa orang-orang di Yerusalem, supaya mereka bisa kembali ke tempat asalnya dan terbebas dari penjajahan dari negara lain. Kota Yerusalem di zamannya Daniel bukan kota yang aman, sejahtera, bagus. Tetapi Daniel sebagai orang yang lahir di Yerusalem, dia cinta kepada Yerusalem. Adik-adik, kita juga lahir di Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Indonesia juga bukan negara yang sempurna. Tetapi kita sebagai orang yang lahir di Indonesia, kita harus cinta kepada negara Indonesia. Adik-adik, sebenarnya kita punya dua keluarga negaraan loh, punya dua identitas. Yang pertama, kita sebagai orang Indonesia, yang kedua, kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Indonesia, kita mendapatkan fasilitas dari negara ini, seperti keamanan, seperti kesempatan untuk mencapai cita-cita, dan kewajiban kita sebagai orang Indonesia, kita harus mengharumkan nama Indonesia. Kalau sebagai orang Kristen, kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan sebagai warga negara kerajaan surga. Dan kita juga punya tugas tanggung jawab untuk membawa terang di dalam dunia ini. Dengan kita mengetahui bahwa kita punya dua identitas sebagai orang Kristen dan orang Indonesia, apa sih kewajiban yang bisa kita lakukan? Nah, adik-adik Lause mau kasih tipsnya ya. Yang pertama, mari kita berdoa untuk Indonesia. Masih banyak hal di Indonesia ini yang harus kita doakan, untuk pemerintahan, untuk pemulihan dari COVID, dan lain sebagainya. Kita berdoa supaya Indonesia ini mendapat kesejahteraan, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga kan? Yang kedua, kita harus menggunakan produk-produk Indonesia sebagai tanda bahwa kita bangga terhadap Indonesia, seperti memakai baju batik. Nah, adik-adik juga kalau misalnya pergi beli tas, adik-adik belilah produk Indonesia sebagai tanda adik-adik bangga. Atau beli sepatu, belilah sepatu yang produk Indonesia. Nih, Lause Ayu sudah beli. Lause Ayu bangga terhadap buatan Indonesia, karena kualitas buatan Indonesia bagus-bagus loh. Yang ketiga, mari kita menggunakan apa yang kita punya untuk membanggakan Tuhan dan membanggakan Indonesia. Seperti kita menggunakan kepintaran kita, skill kita, medsos yang kita punya. Mari kita pakai untuk memposting sesuatu yang baik, karena ketika orang melihat kita, orang akan mengetahui bahwa ini adalah orang Kristen dan orang Indonesia. Mari kita membanggakan Tuhan dan membanggakan negara kita. Apalagi di media sosial ya, orang seluruh dunia bisa melihat kita. Mari kita banggakan Tuhan dan banggakan Indonesia dengan media sosial yang kita punya. Untuk aktivitas hari ini, Lause ingin kita memposting foto atau video ke Instagram dengan menunjukkan bahwa kita bangga terhadap Indonesia. Adik-adik kemudian bisa hashtag anak Indonesia GKT. Kalau kalian gak punya Instagram, kalian bisa pinjam Instagram orang tua kalian untuk memposting. Nanti Lause akan lihat ya. Yuk adik-adik kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menciptakan kami, menempatkan kami di Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami sebagai anak Tuhan dan orang Indonesia. Kami mengucap syukur, Tuhan tolong kami untuk menjadi teladan di Indonesia, di tempat kami berpijak, kami bisa memuliakan Tuhan dan membanggakan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dadah adik-adik, Tuhan memberkati.